Selamat pagi Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Mikael Karusroleh, NPM 2040302056. Di sini saya akan menceritakan bagaimana itu relasi manusia dengan diri sendiri, sesama lingkungan dan Tuhan. Relasi manusia dengan diri sendiri, sesama lingkungan dan Tuhan, menyadari bahwa manusia dari kodratnya adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa manusia itu saling membutuhkan. Makanya Tuhan itu menciptakan saling berpasangan. Kita ambil contoh seperti dalam kita mengerjakan tugas. Jika kita tidak tahu, maka kita akan mencari orang lain yang lebih mengetahuinya, yang lebih bisa dalam pekerjaan itu. Dan di sini manusia juga hanya dapat tumbuh dan berkembang ketika ia mampu membangun relasinya yang baik dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan lingkungan, dan dengan Tuhan. Dalam relasi pun kita memiliki proses menelusuri relasi manusia dengan diri sendiri, sama dan Tuhan, kehidupan yang berkualitas. Yang dimaksud berkualitas itu adalah bagaimana kita itu sebagai manusia sangat bermanfaat untuk orang lain, untuk Tuhan, untuk masyarakat, untuk Indonesia kita ini. Yang kedua, persoalan dasar membangun relasi dengan diri sendiri, sama lingkungan dan Tuhan, yaitu bagaimana kita melihat dan memandang untuk kedepannya. Bagaimana kita mengatasi dalam masalah apapun, dalam relasi, dan tidak akan terjadi rasis. Yang ketiga, menggali sumber dan argumentasi relasi manusia dengan diri sendiri, sama lingkungan dan Tuhan. Bagaimana kita berbicara di depan orang yang melihat sangat banyak, bertutur kata dengan baik, dengan sopan, dengan berattitude yang sangat dilihat orang itu bagus. Dan yang keempat, mengkomunikasi relasi manusia dengan diri sendiri, sama lingkungan dan Tuhan. Jika kita mengkomunikasi, bagaimana cara kita sama orang berbicara dengan sopan, mau itu dia tua, mau itu dia muda, tapi bagaimana kita melihat kalau itu sangat baik dan sangat pantas dalam berkata-kata dan bisa menjadi interaksi yang baik untuk diri sendiri maupun sesama. Dan dalam relasi ini juga kita memiliki 4 hubungan. Yang pertama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Manusia ketika diciptakan sudah dilengkapi dengan segala daya, kemampuan, akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Akal budi itu seperti kita sangat baik atau sangat kita berinteraksi dengan sama kita, sama manusia, dan juga memiliki hati nurani. Apakah kita rendah hati kepada orang lain? Apakah kita melihat orang bawaan kita terus kita sombong? Tidak. Bagaimana cara kita menolong orang tersebut? Bagaimana kita melihat orang kelaparan dan kita membantunya? Dan ada juga memiliki kebebasan. Kita bebas karena kita ada namanya peraturan HAM dalam Indonesia ini. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesamanya. Manusia berperan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat dibedakan melalui hak dan kewajibannya. Di sini
kita lihat bahwa individu itu individu itu seperti kita melakukan hal yang di dalam diri kita sendiri. Kalau sosial itu kita lebih ke sesamanya. Yang ketiga, hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam kitab suci, manusia merupakan penguasa seluruh dunia. Sang pencipta memberi kuasa kepada manusia untuk menaklukkan alam agar manusia dapat hidup dan kehidupan manusia tetap ada dan terus berlangsung. Yaitu bagaimana kita melestarikan kehidupan dalam butuhnya sumber daya alam, maka kita bisa hidup. Yaitu kita yang mengerjakannya sendiri, apa yang diberi oleh Tuhan. Yang keempat, hubungan manusia dengan Tuhan dalam pertemuan dengan Allah yang tidak terbatas. Manusia tidak hanya mengalami perbedaan radikal dengan Tuhan, tetapi juga ketergantungan pada Tuhan. Karena apa? Di situ disebut bahwa Tuhan itu sudah menyediakan segala macam yang ada di dunia ini dari kita, diri kita kembali, bahwa kita bagaimana kita itu mengelolanya, bagaimana kita itu melestarikannya, bagaimana juga kita itu memanfaatkannya. Mungkin itu saja dari saya. Ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.